Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau dengar suaranya sekali lagi. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini itu karena kita punya kerinduan yang lebih lagi, kita mau datang pada Tuhan. Amin. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan yang hidup. Membawa
percaya saat ini dia hadir. Dan biarkan roh Tuhan mengalir atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata dia gak akan pernah tinggalkan kita. Bahkan saat kita gak mampu untuk berjalan, dia menuntun kita. Bahkan dia menggendong setiap hidup kita. Terima kasih. Tak pernah kau
Walaupun seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tinggalkan kami? Tetapi firman Tuhan berkata sekali-kali Dia gak pernah tinggalkan hidup kita. Dia memulihkan setiap hati. Dia memulihkan setiap kita yang terluka. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan
Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Saat kami bersama Tuhan, maka kami akan tenang. Engkau luar biasa Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami anak-anak. Tanpa kecuali Tuhan, kasih-Mu luar biasa Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau menarik setiap hati kami untuk kami kembali datang ke dalam rumah-Mu. Tidak ada lain karena kami rindu untuk selalu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan, semakin dalam kami mencintai Engkau, semakin dalam kami mengenalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan setiap hati kami, Engkau menyembuhkan setiap kami yang terluka, dan Engkau membawa kami terus naik sampai pada akhirnya kami akan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah dengar setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biar Tuhan mempersiapkan setiap hati kami, berikan tanah hati yang terbaik Tuhan, sehingga benar-benar kebenaran firman boleh tinggal di dalam hidup kami dan menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati TPAB yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu terus setia melayani Tuhan, karena waktu kesempatan masih Tuhan beri buat setiap kami. Oleh karena itu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus Tuhan minta saat kami melayani Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan curahkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau usir segala kuasa iblis dan roh jahat yang selalu berusaha untuk mengganggu saatnya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada tempat ini bersama dengan kami, memenuhi hati pikiran kami Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat fokus, dan firman-Mu kami terima sebagai rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu setiap hari mengatakan Tuhan itu baik, ya. Dalam segala keadaan apapun tetap kita berkata Tuhan itu baik, ya. Karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri menentukan langkah hidup kita, ya. Oleh karena itu, saat kita selalu minta pimpinan Tuhan terus berjalan bersama kita, berarti kita harus hidup di dalam kebenaran, ya. Pujian tadi banyak mengatakan Yesus kebenaran, betul memang, ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Berarti memang kalau kita mau sampai kepada Bapa, untuk kita sampai tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain, ya. Kita harus berjalan di dalam kebenaran. Puji Tuhan, ya. Luar biasa kalau Bapak Ibu tetap setia bersama Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman ini mungkin banyak dari kita yang hafal, ya. Dan dari kita pasti senang akan ayat ini, ya. Kita mau belajar dari Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, ya. Lirik-liriknya saat kita membaca senang hati, ya, sukacita, ya.
Karena dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kadang-kadang kita memahaminya ya, selalu identik dengan berkat Tuhan ya, ayat ini ya. Tapi mari pagi hari ini kita belajar ya, bukan dari perspektif yang seperti itu. Ayo kita belajar dulu ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 23 ya, ayat 1 sampai yang ke-6 ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Perikopnya memang Tuhan gembalaku yang baik ya. Mazmur pasal 23 ya, bisa lihat di LCD. Kita akan baca bergantian, nanti di ayat yang ke-6 kita baca sama-sama ya. Saya mulai dulu ya, ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat ini hafal ya setiap kita. Ya, tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa kalau ayat ini kita memang baca perikopnya itu Tuhan gembalaku yang baik ya. Ternyata di Mazmur 23 ini ada 2 bagian kan? Pertama, Tuhan adalah gembalaku, dan yang kedua, Tuhan adalah rajaku ya. Jadi ayat yang pertama sampai yang keempat itu Tuhan adalah gembalaku. Tapi ayat yang kelima itu berbicara Tuhan adalah rajaku ya. Karena di ayat yang kelima kan dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku ya. Kalau berbicara hidangan nggak mungkin gembala ya. Tapi ini raja mengadakan pesta ya. Jadi kita perlu belajar. Nanti di ayat yang ke-6-nya itu adalah kesimpulannya ya. Kita mau belajar sama-sama. Mazmur ini memang diciptakan oleh Daud kan ya. Ya, Mazmur Daud ya. Ya. Makanya yang lebih tepat ya, berbicara ayat ini bukan hanya Tuhan sebagai gembala, tapi Tuhan juga sebagai raja. Waktu Daud ya membuat tulisan ini, Daud tidak asal bicara Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena Daud sudah mengalaminya sendiri. Daud pernah awalnya dia juga jadi gembala. Setelah Daud jadi gembala, Daud juga jadi raja. Jadi ini menceritakan pengalamannya Daud bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berada dalam posisi seperti itu, kita tidak tahu. Tapi Daud sudah berada dalam posisi itu ya. Karena Daud dari awal dia gembala, mengembalakan domba-domba. Jadi Daud tahu bagaimana menjadi gembala dan bagaimana dia bisa menghargai ketika jadi domba dan Tuhan adalah gembalanya. Jadi kalau kita tidak berada dalam posisi itu, kita sulit untuk kita bisa berkata ya. Tapi Daud luar biasa. Daud mengalaminya ya. Dia jadi gembala,
Dan terakhir Daud juga jadi raja. Luar biasa ya. Makanya kita perlu belajar. Seringkali kita kaitkan waktu kita membaca Mazmur pasal 23 ini. Begitu juga saya, mungkin dulunya saya mengkaitkan Mazmur 23 ini dengan kemakmuran, dengan kelimpahan, dengan berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu senang kita rasanya. Jadi kita seakan-akan tidak pernah kekurangan. Selalu image-nya kita itu ke hal-hal materi. Ya. Saat kita membaca Mazmur pasal 23, tapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa Mazmur 23 ini bukan berbicara tentang kebutuhan kita yang dipenuhi oleh Tuhan, tidak Bapak Ibu. Tapi berbicara hal yang lain. Ya. Oleh karena itu kita perlu belajar Bapak Ibu ya. Ya. Yang pertama kita pelajari ya, apa yang dimaksud Tuhan itu sebagai gembala. Yang pertama, kita puas di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita baca di ayat pertama sampai 3 bagian yang A, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, dikatakan ya, ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Kalau kita domba, kalau domba itu digiring ke padang rumput, saat melihat padang rumput apalagi yang hijau, ya, daunnya seger, pasti domba itu maunya apa? Makan, kan gitu, Pak. Tapi kenapa di sini di ayat ini dikatakan ia membaringkan aku di padang rumput? Kenapa kok bukan ia mengenyangkan aku di padang rumput? Kalau ia mengenyangkan aku di padang rumput, betul, berarti ketemu padang rumput, dombanya makan. Enggak. Justru ketemu padang rumput, dombanya berbaring. Kan dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput. Jadi ini bukan berbicara tentang materi, kebutuhan kita, tidak. Kalau ini berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, materi, tentu ia mengenyangkan aku di padang rumput. Tapi tidak, ia membaringkan aku di padang rumput. Bahkan dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa ya. Jadi domba itu dibawa ketemu air yang tenang. Air yang tenang itu bukan berbicara airnya tenang, tidak perlu, tidak. Sumber mata air. Tuhan membimbing kita, ya, membawa kita sampai ke sumber mata air. Luar biasa. Jadi bukan tentang makan minum, Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita tahu. Ya. Karena selama ini kita berpikir ya, Tuhan sebagai gembala, maka aku tak akan kekurangan. Semua kebutuhanku dipenuhi oleh Tuhan. Hidupku makmur, berkelimpahan. Kalau seperti ini, kita salah. Di dalam memahami Tuhan, dalam Mazmur 23 ini, yang diminta Tuhan apapun keadaan kita, kita ini harus puas di dalam Tuhan. Sampai pada satu titik, berkat Tuhan itu tidak berarti apa-apa untuk kita. Ya. Kalau berkat Tuhan itu tidak berarti apa-apa untuk kita, maka saat kita melangkah datang beribadah, walaupun kita seringkali mendapat tantangan, mendapat masalah, mendapat pergumulan dalam hidup kita,
Bahkan sekalipun Tuhan tidak tolong aku, kan gitu kan? Ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia mengatakan, aku tetap tidak akan menyembah dewa Tuhan. Ya. Kita akan bisa berkata demikian. Jadi berkat Tuhan tidak berarti apa-apa dalam hidupku. Sekalipun aku percaya Tuhan, aku setia sama Tuhan, tapi hidupku tidak diberkati, nggak apa-apa. Karena kita datang ke tempat ini, makanya seringkali saya katakan, saat kita beribadah, kita jangan datang untuk mencari berkat Tuhan, tapi kita datang ke tempat ini karena kita ingin ketemu Tuhannya. Memang kita tidak bisa ketemu Tuhan, tapi kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Makanya kita bisa merasa puas ya, di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita susah untuk puas ya, bersama dengan Tuhan. Karena seringkali yang kita tuntut berkat-berkat Tuhan. Kita akan puas kalau berkat-berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, sehingga itu menjadi berhala dalam hidup kita. Ya, contohnya apa? Kita seringkali merasa lebih tenang kalau memiliki berkat Tuhan kan, daripada memiliki Tuhan, kan iya Pak? Kita seringkali mengukur ketenangan kita itu berdasarkan materi kita, uang kita. Kita tenang atau tidak tenang, itu kita ukur berdasarkan uang kita. Berarti yang menentukan ketenangan dalam hidup kita itu bukan Tuhan, tapi apa? Tapi berkat Tuhan. Ya, itu yang seringkali terjadi. Jadi kalau sampai kekayaan kita berkurang, harta kita berkurang, maka ketenangan kita pun juga akan berkurang. Berarti siapa yang menentukan ketenangan kita? Materi ya, uang, harta kita. Berkat Tuhan itu. Jadi bukan pada Tuhannya, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Makanya seringkali kita mengatakan percuma, ke gereja, tidak ke gereja percuma. Aku tetap tidak diberkati kok hidupku. Ya. Aku susah ya tetap susah. Aku kekurangan, ya tetap kekurangan, dan itu. Seringkali kita katakan demikian. Ya. Padahal yang Tuhan minta, ya, supaya kita datang ke tempat ini, cari Tuhannya dulu. Selalu saya katakan berkat Tuhan itu second blessing, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari Tuhan, dapatkan Tuhannya, pasti berkat Tuhan itu mengikuti. Ya, luar biasa ya. Ada seorang John Piper, dia mengatakan demikian. Allah itu paling dimuliakan di dalam kita kalau kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ya. Waktu kita merasa puas di dalam Tuhan, maka Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita. Ya, maka itu seperti firman katakan kan? Ya, kita bisa bilang apa? Kristus itu cukup bagiku. Ya. Sehingga kita bisa menerima hidup kita. Ya kan gitu. Seperti 2 Korintus, kita buka ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10, di situ dikatakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Ya, luar biasa. Jadi dalam kelemahan kita, dalam keadaan kita yang terdesak, terpuruk sekalipun, ada kekuatan dari Tuhan. Makanya kita bisa kuat sampai pagi hari itu karena Tuhan, bukan karena kita. Ya. Kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Ya. Makanya biarlah setiap kita selalu puas di dalam Tuhan. Makanya saya seringkali katakan, cari Tuhan dulu, jangan cari berkatnya. Ya. Setelah kita dapatkan Tuhannya, saya percaya, ya, Tuhan pasti yang akan memberkati kita. Ya. Bahkan Filipi 4 kan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu, Dia pasti akan cukupi apa yang kita perlukan. Ya. Oleh karena itu kita harus puas selalu di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, selalu bisa bilang apa? Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau baik. Ya. Baik kok, apa yang Tuhan kerjakan, selalu kita bisa berkata, Tuhan baik. Ya. Luar biasa. Makanya jangan kita mengidentikan dengan berkat-berkat materi, jangan. Ya. Tapi biarlah kita belajar untuk kita bisa puas di dalam Tuhan. Kalau kita bisa puas di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita ini bisa bersyukur, bisa berterima kasih sama Tuhan. Ya. Itu yang pertama, Tuhan sebagai gembala. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala bukan hanya berbicara tentang kepuasan di dalam Dia, ya. Tapi yang kedua, pimpinan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Yuk kita baca di ayat yang ketiga B, Mazmur 23 tadi, sampai ayat yang keempat. Ya, dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Mungkin kita berpikirnya begini, kalau jalannya benar, ya pasti enak ya, kan gitu ya. Kalau jalan kita benar pasti lempeng, kan gitu kan. Mungkin kita seringkali berpikir seperti itu. Ya. Padahal dikatakan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, tapi kita harus melewati lembah kekelaman. Makanya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, memang jalannya berbahaya, Bapak Ibu, betul, memang. Tapi kita tetap harus lewat jalan ini, karena ini jalan yang benar. Sekalipun berbahaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita itu lempeng. Ya. Tapi yang Tuhan janjikan, jalan kita itu benar. Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar. Seperti saya melihat perjalanan iman saya, perjalanan hidup saya, perjalanan pelayanan saya, itu tidak pernah lempeng. Tetapi saya memperhatikan selalu dibuat Tuhan benar. Tidak lempeng-lempeng terus. Ya kalau Tuhan beri saya lempeng terus, tidak ada dalam bahaya, maka pasti saya entengkan Tuhan, itu pasti. Ya, pasti saya akan berubah pikiran saya. Kalau saya butuh Tuhan, saya akan cari Tuhan. Kalau enggak, saya akan pasti itu akan terjadi. Makanya saat Tuhan memimpin saya di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, di dalam keluarga saya, Tuhan tidak selalu berikan saya lempeng. Tapi saya tahu Tuhan yang kerjakan dalam hidup saya itu benar, Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan memimpin setiap kita itu benar, kan gitu jalannya. Sekalipun kita berada di dalam bahaya, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya punya prinsip
tidak peduli seperti apa yang kita lalui jalannya. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Yesus, dengan Tuhan, Dia sebagai Gembala Agung dalam hidup kita, maka lembah kekelaman akan menjadi tempat yang paling aman buat kita, karena kita berjalan bersama Tuhan. Jadi bukan masalah jalannya seperti apa yang akan kita lalui, Bapak Ibu, tapi justru dengan siapa kita ini berjalan, itu yang penting. Kalau kita berjalan di padang rumput, tapi kita tidak bersama dengan Tuhan, maka pasti kita juga bisa dimakan oleh binatang buas, gitu. Kita berada di air yang tenang, tapi kita tidak bersama Tuhan, juga kita bisa hanyut kena arusnya. Gitu. Jadi bukan tentang jalannya, tapi tentang kita ini jalannya bersama siapa. Ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, sekalipun kita lewati lembah kekelaman dikatakan, ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan itu aman. Kenapa? Tuhan sudah menyerahkan hidupnya buat kita, nyawanya sudah Tuhan berikan buat kita. Kita ini domba-dombanya, jadi kita pasti aman bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Makanya Roma 8 ayat 35 akan dikatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Gak ada. Ya kan? Ayo coba kita buka ya. Dalam Roma 8 ayat 35 situ dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang bisa. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa Tuhan katakan. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, bahkan dikatakan pedang, ya, mara bahaya nggak bisa. Ya, kalau kita ada bersama Tuhan itu aman. Dalam semuanya itu kita pasti menang. Makanya jangan mengeluh, kan gitu Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ya jangan selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, ikut Tuhan kok susah terus. Ya, Tuhan tidak pernah janji loh dalam hidup kita, kalau ikut Dia kita tidak susah, nggak ada loh janjinya. Ya, bahkan ada seorang anak Tuhan yang bilang, Ibu, saya ikut Tuhan kok nggak kaya-kaya. Iya, saya mau protes sama Tuhan. Loh, kok protes sama Tuhan? Salah kalau kita protes sama Tuhan. Tuhan lo tidak pernah janji, ya kalau ikut aku kamu kaya raya. Enggak ada ayatnya. Kecuali kalau kita salah menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, bisa terjadi. Seperti contohnya, ayo kita buka di dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8. Ya, ini seringkali salah artikan ini ayat ini ya. Hal pengabulan doa. Ya, seringkali kita katakan minta akan diberi, cari akan mendapat, ketuk pintu itu dibuka, kan gitu ya. Kita baca dulu ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau kita baca dua ayat ini enak ya. Waduh enak, minta itu Tuhan dikasih kok, cari diberi sama Tuhan dapat kok. Enak kalau gitu, Tuhan aku minta pesawat terbang Tuhan kasih, ya kan gitu kan. Aku minta villa Tuhan kasih. Kita tidak baca kelanjutannya, kan ada lagi ayatnya, bukan hanya stop sampai di sana, ya kan? Ayo kita teruskan ayat 9 sampai ayat 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?
atau memberi ular jika ia meminta ikan. Sampai di sini dulu ya. Dikatakan mana ada anak yang minta roti dikasih batu sama bapaknya, kan gitu, sama ayahnya. Minta ikan dikasih ular, pasti nggak ada kan gitu Bapak Ibu ya, nggak ada. Bapak yang di bumi tidak mungkin memberikan itu kan gitu. Minta roti dikasih batu, roti itu apa Bapak Ibu? Makanan pokok. Minta ikan dikasih ular, ikannya apa? Juga lauk untuk makanan pokok. Iya kan? Jadi artinya ini berbicara kebutuhan kita. Makanya dikatakan minta makan akan diberi. Kalau itu kebutuhan kita, Tuhan pasti kasih. Itu artinya ayat ini. Bukan sembarang minta Bapak Ibu, bukan. Kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupi. Ya. Tapi kalau kita minta bukan kebutuhan, ya, kita minta berseru sama Tuhan, jungkir balik, gak akan dikasih Bapak Ibu. Ya. Makanya di ayat yang 11 dikatakan, jadi kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Bapak di dunia aja loh, Bapak yang jahat sekalipun, Dia tahu memberi yang baik untuk anaknya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kebutuhan, makanya saya sering kali katakan, kalau kebutuhan itu pasti akan dicukupi sama Tuhan. Ya, makanya seringkali saya katakan, kalau permintaan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan beri dalam hidup kita. Tapi kalau enggak akan pernah dikasih. Walaupun Bapak Ibu beriman loh ya, iya aku beriman, percaya. Ya, bahkan ada orang pengen mobil mewah, dikelilingi loh mobilnya, saya ingat dulu. Sampai berapa kali keliling, enggak akan dikasih sama Tuhan. Ya, kalau enggak selaras apa yang Tuhan mau, itu enggak akan terjadi. Ya, makanya ikut Tuhan itu Tuhan tidak pernah janjikan jalannya kita itu lempeng-lempeng enak, tidak. Tapi ikut Tuhan, ya, jalan kita pasti benar, terus mengikuti pimpinan Tuhan. Jangan takut, ya, jalannya bagaimanapun jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, Bapak Ibu. Makanya tidak usah takut. Walaupun jalannya naik turun, ya, bergelombang, tidak usah takut, ya. Bahkan ada satu lagu, ya, yang dikarang oleh seorang penyanyi, ya, dia bilang begini, kita ini berdiri di tempat dulu Dia berdiri, kita berjalan di tempat Dia dulu berjalan. Artinya sebelum kita belajar merangkak, ya, kita dari bayi kan merangkak, Tuhan sudah berlari jauh ke depan menyiapkan jalannya untuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi walaupun kita merangkak gak apa-apa, jalannya aman, kan gitu Bapak Ibu, karena kita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi walaupun jalannya susah, tapi kita tetap disertai sama Tuhan. Jadi jangan mengeluh terus ya Bapak Ibu ya. Yang penting harus apa? Bersyukur, itu Tuhan minta, ya kan? Ya, bersyukur senantiasa. Ya, luar biasa. Jadi jangan kita mengeluh. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, aku loh sejak ikut Tuhan, hidupku diganggu terus sama iblis. Ya jelas Bapak Ibu, Bapak Ibu anaknya Tuhan, pasti diganggu sama iblis. Kalau Bapak Ibu tidak mau diganggu sama iblis, berarti Bapak Ibu bukan anak Tuhan. Kan gitu. Kalau tidak diganggu kan berarti temannya iblis. Ya. Kalau Bapak Ibu jadi anak Tuhan pasti diganggu terus. Ya, kan iya, supaya kita apa? Ikut iblis, kan gitu. Ya kan? Karena apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya kan? Firman Tuhan katakan, mencari siapa yang dapat ditelannya. Makanya jangan beri kesempatan buat iblis, kan gitu. Luar biasa ya. Oleh karena itu kita harus mau dibimbing jalan kita sama Tuhan. Ya, walaupun sekalipun badai, gelombang, angin ribut terjadi dalam hidup kita, selalu kita bisa katakan terima kasih Tuhan. Saat aku bersama dengan Tuhan, pasti aku aman.
sampai di tempat tujuan. Luar biasa ya. Itu mengenai Tuhan sebagai gembala, ya. Jadi Tuhan sebagai gembala, pertama kita harus selalu puas di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya pimpinan Tuhan itu selalu benar dalam hidup kita, ya. Sekarang saja Tuhan sebagai Raja. Ayat yang kelima kita baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini artinya Tuhan menyediakan kemenangan untuk kita. Luar biasa. Karena ini berbicara tentang pesta perjamuan kemenangan. Makanya yang datang dikasih minyak, kan minyak. Kan? Luar biasa ya. Tuhan sudah menyediakan buat kita. Makanya kalau Tuhan itu sebagai Raja dalam hidup kita, maka kita akan bisa menikmati kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Karena Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tapi seringkali kita itu nuntut pestanya dulu, gitu. Seharusnya sebelum pesta kan harus perang dulu, kan gitu. Baru perangnya menang kita pesta, kan gitu. Jangan minta pestanya dulu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang perang baru mulai, kok minta pesta, kan gitu. Tapi seringkali kita lupa, ya. Ikut Tuhan itu memang susah, Pak, ya. Seperti orang dalam peperangan. Kadang-kadang kita takut, kan itu. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang ada beberapa hal yang terjadi di luar kontrol kita. Gak apa-apa, ya. Yang Tuhan minta kita ini hanya perlu memenangkan pertempuran. Itu yang Tuhan minta. Karena peperangannya sudah dimenangkan oleh Kristus. Tuhan itu sudah menangkan ya atas maut. Ini ya. Jadi kita ini cuma bertempur toh, tapi nggak perang. Ya. Karena peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ya, luar biasa. Contohnya apa? Peperangan melawan dosa. Ya, kita ini berperang melawan dosa, kan? Kadang-kadang kita berdosa, kan itu. Ya. Tapi walaupun kita masih berdosa, ya kita seringkali jatuh bangun, ya. Tapi apakah kita bisa kalah dengan peperangan? Tidak. Karena Tuhan sudah menang atas dosa. Ya. Dalam mengalahkan dosa Tuhan sudah menang. Maut di mana kesenanganmu? Ya kan dikatakan gitu. Ya, Tuhan sudah menang, ya, atas dosa, atas maut dalam diri kita. Jadi walaupun kita bisa jatuh, setiap kita pasti bisa jatuh karena kita masih manusia, masih daging, ya. Tapi tetap kita bisa bangkit kembali, ya. Gak mungkin kita jatuh dalam dosa terus dalam dosa, enggak. Ya. Bahkan Amsal 24 ayat 16 bagian A dikatakan demikian. Amsal 24 ayat 16 bagian A dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Luar biasa, ya. Itulah yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Saat kita percaya bahwa Dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan Dia juga sebagai Raja, ya, yang berdaulat atas hidup kita, ya. Kalau kita percaya, pasti Tuhan akan memberi kemenangan buat kita. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam bahasa Ibrani-nya itu bukan mengikuti, tapi mengejar. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya juga bukan follow. Kalau follow itu mengikuti, bukan. Tapi yang betul-betul pursue, mengejar. Ya. Artinya apa? Kebajikan, kemurahan Tuhan itu yang mengejar dalam hidup kita, bukan kita loh. Ya, bukan kita yang mengejar, tapi justru kebajikan, kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita
seumur hidup kita. Luar biasa Pak. Itu bonus dari Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu, makanya seringkali saya katakan, kita nggak usah minta berkatnya. Yang penting kita cari Tuhannya, dapatkan Tuhannya. Ya, ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita diingatkan pada pagi hari ini. Ya, untuk walaupun kita nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi kita masih punya hati Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang penting. Ya. Seringkali dulu saya teringat almarhum dulu suka mengatakan, ya, jangan kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi lihatlah hatinya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat tangan Tuhan bekerja berarti apa? Kita melihat berkat Tuhan. Tapi kalau kita melihat hati Tuhan ada di dalam hidup kita, maka percaya Tuhan tinggal bersama dengan kita buat selama-lamanya. Karena itu luar biasa pagi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu ya, untuk kita selalu bisa puas berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka pasti kemenangan Tuhan akan beri dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Ayo saya merindu kita menyanyikan ya lagu ini. Mari saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Ya, kita akan pujikan lagu ini ya. Tuhan adalah gembalaku. Bagus lagu ini.